Jika Anda adalah seorang pria berusia di atas 60 tahun, dan Anda pernah diberitahu bahwa bangun 3 atau 4 kali dalam semalam hanya untuk buang air kecil adalah hal yang normal, saya di sini untuk menegaskan kepada Anda bahwa itu adalah sebuah kebohongan besar. Itu sama sekali tidak normal. Itu tidak bisa dianggap sepele, dan alasan sebenarnya mengapa hal itu terjadi mungkin akan membuat Anda sangat terkejut. Karena ada satu kebiasaan sederhana, sesuatu yang Anda lakukan setiap hari tanpa berpikir panjang, yang secara diam-diam membuat prostat Anda meradang, mengganggu tidur nyenyak Anda dan perlahan-lahan mengikis kualitas hidup yang Anda miliki. Namun anehnya tidak ada seorang pun yang memperingatkan Anda tentang hal ini. Bukan teman-teman Anda, bukan keluarga Anda, dan sayangnya bahkan dokter Anda pun mungkin melewatkannya. Perkenalkan, saya Dokter Siti Nurhayati, seorang dokter dan spesialis kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menangani masalah prostat, disfungsi ereksi, rendahnya testosteron, dan segala hal yang memengaruhi vitalitas seorang pria. Saya telah membantu ribuan pria di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an untuk mendapatkan kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan kemandirian mereka. Dan hari ini saya akan membantu Anda membuka mata. Kebanyakan pria berpikir prostat mereka membesar hanya karena faktor usia yang semakin tua. Tapi itu hanyalah separuh dari kebenaran. Bagaimana jika saya katakan bahwa usia Anda bukanlah masalah utamanya? Bahwa ada satu perilaku harian yang sering diabaikan inilah yang memicu peradangan senyap, menyebabkan rasa ingin buang air kecil, yang mendesak tetesan urin yang tidak tuntas, dan semua perjalanan ke kamar mandi larut malam yang membuat frustrasi itu. Tetaplah bersama saya karena dalam beberapa menit ke depan saya akan mengungkapkan apa kebiasaan itu, mengapa itu sangat berbahaya, dan bagaimana cara menghentikannya secara alami tanpa obat-obatan atau operasi. Saya juga akan menunjukkan kepada Anda ritual sebelum tidur selama 15 detik yang digunakan pasien saya agar bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan akhirnya merasa kembali menjadi diri mereka sendiri. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran hidup bahagia di masa tua, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan prostat lainnya yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0 agar saya tahu bagaimana melayani Anda dengan lebih baik. Mari kita mulai dengan kebiasaan tersembunyi yang pertama. Satu hal yang kebanyakan pria pikir justru membantu prostat mereka, padahal kenyataannya malah memperburuk keadaan. Jika Anda pernah mengurangi minum air di malam hari untuk menghindari bangun tidur, Anda perlu mendengar kebenaran di balik kesalahpahaman yang berbahaya ini. Kebiasaan nomor 10, mengurangi air minum untuk menghindari buang air kecil di malam hari. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya mendapati pria berusia 60-an, 70-an, bahkan awal 80-an duduk di ruang praktik saya dan dengan bangga memberitahu saya bahwa mereka mulai minum lebih sedikit air di sore dan malam hari agar mereka tidak perlu bangun dan menggunakan kamar mandi saat tidur. Dan setiap kali itu terjadi, saya dengan lembut menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tahu niat Bapak baik, tetapi kebiasaan itu sebenarnya mungkin membuat gejala Bapak semakin parah." Terdengar logis, bukan? Sedikit air berarti sedikit urin dan lebih sedikit perjalanan ke kamar mandi. Tapi inilah bagian yang tidak pernah diceritakan orang kepada Anda. Ketika Anda mengurangi air terlalu banyak, terutama di kemudian hari menjelang malam, urin Anda menjadi lebih pekat. Urin berubah menjadi lebih gelap, lebih asam, dan jauh lebih mengiritasi kandung kemih Anda. Iritasi itulah yang kemudian menciptakan tekanan. Tekanan itu mendorong prostat Anda yang sudah sensitif. Dan hasilnya Anda mungkin justru merasa perlu buang air kecil lebih sering, bukan malah berkurang. Ketika kandung kemih terus-menerus terpapar urin yang pekat, ia menjadi gelisah dan terlalu aktif. Ia mengirimkan sinyal prematur untuk mengosongkan diri, bahkan ketika isinya baru terisi setengah. Dan itulah tepatnya mengapa begitu banyak pria bangun pada pukul 1.00 dini hari lalu, 3.00 pagi lalu, 5.00 pagi, berlari ke kamar mandi dengan rasa mendesak hanya untuk mengeluarkan sedikit tetesan air seni. Itu sangat membuat frustrasi. Itu melelahkan. Dan perlahan-lahan itu menggerogoti kepercayaan diri dan kualitas hidup Anda. Saya memiliki pasien yang hampir menangis memberitahu saya bahwa mereka hanya ingin tidur nyenyak satu malam saja. Saya mengerti. Saya sungguh mengerti.
Tapi jawabannya bukanlah dengan membiarkan tubuh Anda kekurangan air. Faktanya, dehidrasi adalah salah satu pemicu peradangan prostat yang paling sering diabaikan. Tanpa air yang cukup, tubuh Anda tidak dapat membuang racun, jaringan tubuh Anda membengkak, dan penyembuhan melambat hingga merangkak. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Sederhana saja sebenarnya. Minumlah secara konsisten sepanjang hari. Jangan menunggu sampai Anda merasa haus, itu berarti Anda sudah terlambat. Sebaliknya, minumlah sedikit demi sedikit secara teratur dari pagi hingga sore hari. Targetkan urin yang berwarna jernih dan terang. Itu adalah cara tubuh Anda mengatakan bahwa kita berada dalam keseimbangan. Dan jika Anda khawatir minum terlalu dekat dengan waktu tidur, cukup kurangi air sekitar 90 menit sebelum tidur, tetapi jangan berhenti sama sekali. Air bukanlah musuh. Air adalah sekutu Anda. Ini adalah alat yang paling alami dan mudah diakses yang Anda miliki untuk menenangkan kandung kemih, mengurangi tekanan prostat, dan tidur sepanjang malam dengan damai. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, jika mengurangi air membuat keadaan menjadi lebih buruk, bagaimana dengan duduk dalam waktu yang lama? Bisakah sore yang tenang di kursi malas itu sebenarnya memicu masalah prostat Anda juga? Mari kita lihat lebih dekat. Kebiasaan nomor 9, duduk dalam waktu lama tanpa bergerak. Saya teringat salah satu pasien saya, seorang pensiunan kepala sekolah bernama Pak Budi. Dia memberitahu saya bahwa dia menghabiskan sebagian besar harinya dengan duduk menonton TV, membaca koran, atau mengerjakan teka-teki silang TTS di meja makan. Dok, katanya sambil terkekeh, saya sudah bekerja keras seumur hidup saya, pantas mendapatkan istirahat ini. Dan memang benar, tetapi apa yang tidak disadari oleh Pak Budi dan apa yang tidak disadari oleh kebanyakan pria adalah bahwa terlalu banyak duduk, terutama seiring bertambahnya usia kita, diam-diam bekerja melawan kesehatan prostat kita. Inilah yang terjadi ketika Anda duduk untuk waktu yang lama, terutama tanpa berdiri atau meregangkan tubuh Anda, menempatkan tekanan tingkat rendah yang konstan pada daerah panggul Anda. Tekanan itu mengurangi aliran darah ke prostat. Dan ketika aliran darah melambat, peradangan pun terbentuk. Tubuh tidak dapat mengirimkan nutrisi seefisien mungkin. Tubuh tidak bisa membawa limbah keluar. Jaringan di sekitar prostat Anda mulai membengkak dan Anda mungkin mulai menyadari urgensi yang lebih sering, pancaran urin yang lebih lemah, atau bahkan ketidaknyamanan saat Anda duduk. Ini tidak terjadi dalam semalam. Dan itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Ia merayap masuk perlahan-lahan. Beberapa kali perjalanan ke kamar mandi, di sini tidur yang gelisah di sana. Perasaan yang tumbuh bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Saya sudah melihatnya berkali-kali. Pria yang merasa terjebak di kursi mereka dan kemudian menjadi terjebak dalam siklus gejala yang memburuk. Kebenarannya adalah tubuh kita dirancang untuk bergerak. Gerakan bukan hanya tentang kebugaran atau menurunkan berat badan. Ini tentang sirkulasi darah, ini tentang energi, dan bagi pria di atas 60 tahun ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk melindungi prostat. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu keanggotaan gym atau rutinitas olahraga yang rumit. Satu aturan sederhana dapat membuat perbedaan besar. Setiap 30 menit berdirilah, itu saja. Cukup berdiri, rentangkan tangan Anda, ambil beberapa langkah, lihat keluar jendela, atur pengingat lembut di ponsel jika perlu. Gerakan mikro ini melepaskan tekanan, memulihkan aliran darah, dan memberi sinyal ke tubuh Anda bahwa ia masih aktif, masih vital, masih hidup. Pak Budi mencamkan nasihat itu. Dia mengatur timer dan mulai bergerak setiap setengah jam. Dalam waktu 2 minggu dia tidur lebih nyenyak. Dalam sebulan dia berkata dia merasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan lebih bisa mengendalikan diri. Jadi jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam duduk, entah itu menonton pertandingan bola, membaca, atau bahkan hanya bersantai, ingatlah bahwa tubuh yang diam mengundang masalah tersembunyi. Tubuh yang bergerak mengundang penyembuhan. Dan berbicara tentang pembuat masalah yang tersembunyi, ada satu lagi yang sering menyelinap ke dalam rutinitas Anda, yaitu kopi pagi Anda. Mungkinkah secangkir kenikmatan yang lugu itu mengiritasi prostat Anda? Lebih dari yang Anda kira, mari kita bahas. Kebiasaan nomor 8, konsumsi kafein berlebihan. Saya akan jujur kepada Anda, hal ini juga sangat dekat dengan kehidupan saya. Saya suka aroma kopi segar di pagi hari. Tegukan hangat pertama itu bisa terasa seperti hadiah kecil. Dan bagi banyak pria yang saya temui, terutama mereka yang sudah pensiun dan akhirnya menikmati pagi yang lambat dan tenang, secangkir kopi harian itu menjadi hampir sakral.
Tapi inilah yang saya pelajari, setelah puluhan tahun mengobati masalah prostat terlalu banyak kafein bahkan dari sesuatu yang akrab dan menenangkan seperti kopi atau teh, dapat diam-diam mendatangkan malapetaka pada kandung kemih dan prostat Anda. Kafein adalah stimulan. Ia tidak hanya membangunkan otak Anda, ia membangunkan seluruh sistem saluran kemih Anda. Ia meningkatkan produksi urin dan merangsang otot-otot kandung kemih, seringkali mengarah pada desakan yang lebih sering untuk pergi ke belakang. Bagi pria muda yang sehat ini mungkin hanya ketidaknyamanan kecil, tapi bagi seseorang di atas 60 tahun yang prostatnya mungkin sudah sedikit membesar, stimulasi ekstra itu bisa mendorong masalah ke tingkat yang lebih parah. Anda mungkin mendapati diri Anda bergegas ke kamar mandi lebih sering, terutama di pagi menjelang siang atau sore hari. Atau mungkin Anda merasa seperti tidak pernah benar-benar mengosongkan kandung kemih sepenuhnya. Tekanan yang tersisa itu, urgensi itu, tetesan sesekali itu, semuanya mungkin terikat pada seberapa banyak kafein yang Anda konsumsi. Salah satu pasien saya, Pak Joko, biasa minum kopi di pagi hari, es teh manis di siang hari, dan terkadang minuman bersoda di malam hari. Dia tidak pernah berpikir dua kali tentang hal itu. Ketika saya memintanya untuk mengurangi dan beralih ke alternatif herbal atau kopi tanpa kafein decaf, setelah kopi paginya dia ragu-ragu, "Dok, saya sudah minum ini selama bertahun-tahun." Saya mengangguk dan berkata, mungkin itulah tepatnya mengapa sekarang saatnya untuk berubah. Dalam 10 hari dia menyadari dia tidak bangun sebanyak sebelumnya di malam hari, aliran urinnya terasa lebih kuat, kepercayaan dirinya kembali. Dan yang mengejutkan baginya dia tidak merindukan kafein sebanyak yang dia kira. Sekarang saya tidak mengatakan Anda harus berhenti total. Saya tidak akan meminta Anda melakukan itu, tetapi moderasi itu penting. Secangkir tunggal di pagi hari nikmatilah, tetapi pertimbangkan untuk berhenti di situ saja. Prostat Anda dan tidur Anda mungkin akan berterima kasih. Dan selagi kita membahas topik tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ada kategori makanan lain yang bahkan lebih mengganggu hormon dan prostat Anda daripada kafein. Dan kemungkinan besar makanan itu ada di piring Anda lebih sering daripada yang Anda sadari. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 7, makan makanan olahan dan pedas secara teratur. Saya memiliki pasien bernama Pak Herman, 68 tahun, yang datang kepada saya dengan frustrasi. Dia berkata, "Dok, saya sudah mengurangi minuman bersoda. Saya mencoba berjalan lebih banyak, tapi saya masih bangun di malam hari untuk pipis, dan itu membuat saya gila." Saya memintanya untuk menceritakan diet hariannya. Dia berhenti sejenak lalu tertawa. "Ya, sarapan biasanya nasi uduk atau gorengan. Makan siang mungkin mie ayam atau nasi padang, dan saya tidak bisa meninggalkan sambal terasi pedas saat makan malam." Saat itulah percakapan yang sebenarnya dimulai. Anda tahu apa yang tidak disadari banyak pria adalah bahwa makanan bukan hanya bahan bakar. Makanan juga merupakan informasi, segala sesuatu yang Anda makan mengirimkan pesan ke tubuh Anda. Dan makanan yang sangat diproses seperti sosis, makanan beku, mie instan, gorengan, dan bahkan camilan kemasan mengirimkan pesan yang salah ke prostat Anda. Makanan-makanan ini syarat dengan bahan kimia lemak tidak sehat dan pengawet buatan yang meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. Ketika prostat Anda sudah sensitif, sinyal peradangan ini membuat segalanya menjadi lebih buruk. Tapi bukan hanya makanan olahan. Makanan pedas, terutama cabai rawit, bubuk cabai, dan saus sambal yang berlebihan dapat secara langsung mengiritasi kandung kemih dan saraf panggul. Dan ketika saraf-saraf itu terlalu terstimulasi, rasanya bisa seperti kandung kemih Anda penuh, bahkan ketika sebenarnya tidak. Anda mungkin mendapati diri Anda pergi ke kamar mandi lebih sering dengan kontrol yang kurang dan ketidaknyamanan yang lebih besar. Masalah sebenarnya bagaimanapun adalah apa yang dilakukan makanan-makanan ini terhadap hormon Anda. Banyak makanan olahan mengandung lemak trans dan gula tambahan yang meningkatkan estrogen dan menurunkan kadar testosteron. Ketidakseimbangan hormon itu adalah pendorong terbukti dari pertumbuhan prostat. Jadi sementara hubungannya mungkin tidak terlihat jelas, isi piring Anda bisa membuat gejala Anda semakin buruk hari demi hari. Ketika Pak Herman menukar makanan biasanya dengan lebih banyak makanan utuh seperti pepes ayam, sayuran hijau, buah-buahan lokal, dan segenggam kacang rebus, dia tidak hanya merasa lebih baik secara fisik. Dia memberitahu saya merasa lebih menjadi diri saya sendiri, lebih jernih, lebih kuat, lebih terkendali. Itulah kekuatan makan untuk menyembuhkan, bukan makan karena kebiasaan. Anda tidak perlu menjadi sempurna, tetapi Anda harus sadar. Mulailah dengan satu perubahan. Masak lebih sering di rumah, tambahkan satu makanan antiinflamasi per hari.
Seiring waktu, tubuh Anda akan merespons, prostat Anda akan tenang dan Anda akan tidur lebih nyenyak. Tetapi bahkan dengan diet yang sempurna, ada satu perilaku harian yang diabaikan pria sepanjang waktu. Sesuatu yang mereka pikir tidak berbahaya, tetapi itu seperti gempa bumi gerak lambat bagi prostat. Mari kita ungkap hal itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 6, menahan buang air kecil terlalu lama. Selalu mengejutkan saya betapa banyak pria menganggap ini bukan masalah besar. Saya terjebak macet atau pertandingan bolanya sedang seru, saya tidak ingin melewatkan babak kedua. Atau saya pikir saya bisa menunggu sampai di rumah. Saya mengerti, hidup itu sibuk. Tetapi sebagai dokter yang menghabiskan lebih dari 3 dekade merawat masalah kesehatan pria, saya dapat memberitahu Anda bahwa kebiasaan kecil menahan urin ini adalah salah satu penyebab masalah prostat yang paling diremehkan yang pernah saya lihat. Izinkan saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk pergi ke belakang kandung kemih Anda, meregang sedikit melampaui apa yang seharusnya. Ini seperti meniup balon sedikit terlalu besar berulang-ulang kali. Peregangan konstan itu menciptakan tekanan ke bawah langsung ke prostat Anda. Dan prostat Anda terutama setelah usia 60 tahun tidak dibangun untuk menangani tekanan semacam itu berulang kali. Seiring waktu, tekanan itu mengiritasi jaringan halus, menyebabkan pembengkakan, dan bahkan dapat membuat cedera kecil pada saraf dan otot yang membantu Anda buang air kecil dengan benar. Itulah sebabnya pria yang terbiasa menahan kencing seringkali berakhir berjuang dengan aliran urin yang lemah. Perasaan tidak tuntas setelah buang air atau bahkan peningkatan frekuensi di kemudian hari adalah cara tubuh membunyikan alarm. Dan ada lagi, ketika Anda menunda buang air kecil terlalu sering, kandung kemih Anda mungkin tidak kosong sepenuhnya, meninggalkan sejumlah kecil urin. Urin yang menggenang itu menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri yang menyebabkan infeksi yang hanya semakin meradang prostat dan mengiritasi kandung kemih. Saya ingat satu pria, Pak Agus, seorang pensiunan pekerja lapangan. Dia memberitahu saya bahwa dia telah melatih dirinya untuk mengabaikan keinginan kencing selama bertahun-tahun saat bekerja di lapangan. Itu dianggap sebagai lencana kedisiplinan. Tetapi sekarang pada usia 67 tahun dia bangun 5 kali semalam, terus-menerus merasa tidak nyaman dan frustrasi. Ketika saya menjelaskan hubungannya, dia terdiam, menunduk dan berkata, "Saya berharap seseorang memberitahu saya ini lebih awal." Jadi inilah yang saya katakan kepada setiap pria sekarang. Ketika tubuh Anda mengatakan pergi, pergilah, jangan menunggu, jangan ditahan. Kandung kemih dan prostat Anda adalah sebuah tim. Ketika satu menderita, yang lain juga ikut menderita. Mendengarkan tubuh Anda bukanlah kelemahan, itu adalah kebijaksanaan. Dan selagi kita membahas topik kerusakan harian, ada satu kebiasaan yang bahkan lebih merusak daripada menahan urin. Ini memengaruhi paru-paru Anda, darah Anda, dan prostat Anda sekaligus. Dan bahkan jika Anda tidak melakukannya sendiri, hanya berada di dekatnya bisa membahayakan kesehatan Anda. Mari kita bahas itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 5, merokok atau bahkan berada di sekitar asap rokok. Saya tidak akan pernah melupakan seorang pria bernama Pak Bambang yang datang ke kantor saya beberapa tahun yang lalu. Dia berusia 72 tahun, bangga, berkemauan keras dan telah bekerja keras seumur hidupnya. Dia menatap mata saya dan berkata, "Dok, saya berhenti merokok 10 tahun yang lalu tapi prostat saya masih menyiksa saya." Ketika saya bertanya apakah dia pernah berada di sekitar perokok lain, dia berhenti sejenak dan mengangguk. Setiap malam Jumat di pos ronda saat main kartu, teman-teman saya merokok seperti kereta api. Apa yang tidak disadari Pak Bambang adalah bahwa prostat sangat sensitif terhadap racun lingkungan. Dan asap rokok, apakah Anda menghirupnya sendiri atau hanya menghirupnya sebagai perokok pasif, adalah salah satu paparan paling merusak yang dapat Anda hadapi. Setiap rokok melepaskan ribuan bahan kimia, banyak di antaranya membatasi aliran darah, menurunkan kadar oksigen, dan memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Itu termasuk prostat Anda. Seiring waktu, bahan kimia ini mengganggu kemampuan kelenjar untuk menyembuhkan dan beregenerasi. Pembuluh darah yang memberi makan prostat mulai menyempit, jaringan menjadi kaku. Sel-sel kekebalan menyerbu masuk bukan untuk membantu tetapi untuk menahan serangan konstan, menjaga tubuh Anda dalam keadaan peradangan tingkat rendah. Dan jika Anda berusia di atas 60 tahun, kemampuan Anda untuk mendetoksifikasi kerusakan itu secara alami sudah melambat. Itu berarti bahkan paparan asap sesekali dapat memundurkan kesehatan prostat Anda secara signifikan.
Apa yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa paparan jangka panjang terhadap asap rokok tidak hanya memperburuk pembesaran prostat jinak. Hal ini dapat meningkatkan risiko Anda terkena kondisi yang lebih serius termasuk kanker prostat. Ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti Anda. Ini dimaksudkan untuk membangunkan Anda karena tidak pernah ada kata terlambat untuk membuat perubahan. Jika Anda seorang perokok, tolong dengarkan ini dengan penuh kasih. Berhenti memang sulit, tetapi itu juga merupakan hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada prostat Anda, jantung Anda, dan masa depan Anda. Bantuan ada di luar sana, mulai dari dukungan medis hingga terapi perilaku. Dan jika Anda sudah berhenti, itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Tetapi, tetaplah waspada. Hindari asap rokok pasif sebanyak yang Anda bisa. Kesehatan Anda masih layak dilindungi. Pak Bambang menganggapnya serius. Dia berhenti pergi ke permainan kartu di pos ronda yang penuh asap dan mengajak teman-temannya bermain di teras rumahnya yang bebas asap rokok. Dalam beberapa minggu tidurnya membaik, urgensi malam harinya mereda, energinya kembali. Dia memberitahu, saya rasanya seperti seseorang telah mengecilkan volume pada ketidaknyamanannya. Tetapi Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa salah satu kebiasaan paling berbahaya dari semuanya bukanlah tentang apa yang Anda hirup. Ini tentang apa yang Anda abaikan, karena terlalu banyak pria memperlakukan tubuh mereka lebih buruk daripada mobil mereka. Dan kesanalah kita menuju selanjutnya, kebiasaan nomor 4 melewatkan pemeriksaan prostat tahunan. Belum lama ini saya duduk di hadapan seorang pria bernama Pak Hartono. Dia berusia 66 tahun, berpakaian rapi, sopan, dan jelas merasa tidak nyaman. Dia telah berurusan dengan sering buang air kecil energi rendah, dan rasa sakit yang menetap di perut bagian bawahnya selama lebih dari setahun. Tapi ini adalah pertama kalinya dia menemui ahli urologi. Ketika saya bertanya mengapa dia menunggu begitu lama, dia mengangkat bahu dan berkata, "Saya takut tahu hasilnya, Dok." Pak Hartono tidak sendirian. Banyak pria-pria yang kuat, cerdas, pekerja keras menghindari kunjungan ke dokter sampai mereka tidak bisa lagi mengabaikan gejalanya. Dan saya mengerti. Ada rasa takut, ada harga diri, kadang-kadang ada rasa malu. Tapi inilah yang selalu saya katakan. Anda membawa mobil Anda ke bengkel untuk ganti oli setiap beberapa bulan bukan karena mobil itu rusak, tetapi untuk mencegahnya dari kerusakan. Mengapa tubuh Anda layak mendapatkan perawatan yang lebih sedikit? Dari itu prostat adalah organ yang rumit. Ketika mulai membengkak atau bermasalah, seringkali ia melakukannya dengan diam-diam. Tidak ada rasa sakit, tidak ada lampu peringatan yang jelas, hanya perubahan halus seperti pancaran yang sedikit lebih lemah, perjalanan ekstra ke kamar mandi tidur yang gelisah. Pada saat menjadi jelas masalahnya mungkin sudah lanjut. Tetapi ketika diketahui sejak dini banyak masalah prostat, apakah itu pembesaran jinak atau bahkan kanker awal, dapat dikelola dengan perubahan gaya hidup sederhana dan perawatan non-invasif. Itulah sebabnya pemeriksaan tahunan sangat penting. Pemeriksaan fisik dasar, tes darah PSA, dan ya, terkadang pemeriksaan colok dubur dapat memberikan informasi yang menyelamatkan nyawa. Alat-alat ini bukan tentang mendiagnosis penyakit. Mereka tentang melestarikan kesehatan, memberi Anda kesempatan untuk tetap berada di depan masalah, bukan mengejarnya nanti ketika mereka sudah tumbuh terlalu besar untuk diabaikan. Saya memberitahu Pak Hartono persis seperti itu. Kami menjalankan beberapa tes sederhana dan untungnya kami mengetahui masalahnya lebih awal. Dengan beberapa perubahan pola makan, manajemen stres, dan obat ringan, dia membalikkan keadaan dalam beberapa bulan. Tapi dia menatap saya setelah itu dan berkata, "Saya berharap saya tidak menunggu. Saya bisa menyelamatkan diri dari setahun kekhawatiran." Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, kapan terakhir kali Anda memeriksakan prostat Anda? Bukan karena ada yang terasa salah, tetapi karena Anda ingin tetap sehat. Jika sudah lebih dari setahun, jadwalkan janji temu itu. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Dan sementara diperiksa itu penting, apa yang Anda taruh di piring Anda setiap hari memainkan peran yang sama besarnya, karena kebiasaan berikutnya melibatkan sesuatu yang sebagian besar dari kita tumbuh dengan memakannya. Namun mungkin diam-diam memicu masalah prostat Anda dari satu waktu makan ke waktu makan lainnya. Mari kita bahas itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 3, makan terlalu banyak daging merah. Saya ingat seorang pria bernama Pak Yusuf, 70 tahun, pensiunan pegawai negeri, pecinta kuliner sejati. Dia datang menemui saya setelah berjuang selama berbulan-bulan dengan tidur yang terganggu, aliran urin yang lambat, dan ketidaknyamanan yang tumbuh di panggul bawahnya. Kami membahas gaya hidupnya.
Dan ketika kami sampai pada dietnya, dia terkekeh dan berkata, "Dok, saya penggemar berat sate kambing dan rendang. Selalu begitu. Tidak ada yang mengalahkan gulai yang enak." Saya tersenyum karena saya sering mendengar itu. Dan percayalah, saya mengerti. Ada sesuatu yang sangat memuaskan tentang hidangan berbahan dasar daging yang lezat. Itu bagian dari budaya rutinitas, bahkan hadiah setelah hari yang panjang. Tetapi apa yang kebanyakan pria tidak tahu adalah bahwa diet yang berat pada daging merah dan olahan hal-hal seperti sosis daging asap jeroan dan ya porsi sate atau rendang yang berlebihan dapat diam-diam memicu peradangan yang membuat masalah prostat mereka semakin buruk. Daging-daging ini syarat dengan lemak jenuh pengawet dan bahan kimia yang seiring waktu menyebabkan peradangan kronis tingkat rendah di seluruh tubuh. Dan ketika prostat Anda sudah membesar atau sensitif, peradangan itu bertindak seperti bensin pada api. Ini berkontribusi pada pembengkakan ketidakseimbangan hormon dan peningkatan gejala kemih, terutama pada pria yang pencernaan dan metabolismenya telah melambat seiring bertambahnya usia. Lebih dari itu, konsumsi daging merah yang teratur telah dikaitkan dalam berbagai penelitian dengan risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi prostat yang lebih serius termasuk kanker. Saya tidak mengatakan ini untuk menakut-nakuti Anda, saya mengatakannya karena ini dapat dicegah. Makanan yang Anda makan setiap hari adalah salah satu alat paling ampuh yang Anda miliki. Ia bisa melawan peradangan atau memberinya makan. Ketika saya menyarankan Pak Yusuf mengurangi daging merah menjadi hanya sekali atau 2 kali seminggu dan bereksperimen dengan protein tanpa lemak seperti ayam, ikan, tahu, dan tempe, dia tidak terlalu senang pada awalnya, tetapi setelah beberapa minggu dia kembali dengan nada yang berbeda. "Saya tidak menyadari betapa beratnya perasaan saya sampai saya berhenti," katanya. "Perut saya lebih tenang, saya tidur lebih nyenyak dan saya tidak merindukan daging sebanyak yang saya kira." Anda tidak perlu menyerah sepenuhnya. Cukup bawa lebih banyak keseimbangan ke piring Anda. Fokus pada makanan utuh apa yang berasal dari bumi, bukan pabrik. Prostat Anda akan melihat perbedaannya jauh lebih cepat daripada yang Anda kira. Sekarang sementara makanan adalah pemain utama dalam kesehatan prostat Anda, ada kekuatan lain yang bekerja melawan Anda yang tidak ada di dapur Anda, itu duduk tepat di bawah garis pinggang Anda. Dan percayalah, apa yang terjadi di sekitar pinggang Anda mungkin melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang Anda sadari. Mari kita masuk ke dalamnya. Kebiasaan nomor 2, lemak perut dan kegemukan. Saya pernah punya pasien bernama Pak Lukman. Dia berusia 64 tahun, bertutur kata lembut, dan selalu berusaha menjaga rasa humor yang baik, bahkan ketika gejalanya membuat frustrasi. Dia duduk di kantor saya dan berkata, "Dok, saya tahu saya bertambah gemuk di bagian tengah, alias buncit, tapi seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan oleh perut buncit?" Saya menatap matanya dan dengan lembut menjawab, "Kira Pak Lukman, terutama bagi prostat Bapak. Kelebihan lemak perut bukan hanya berat badan ekstra. Itu adalah jaringan aktif secara metabolik yang mengirimkan sinyal hormonal dan peradangan yang kuat ke seluruh tubuh Anda. Jenis lemak ini terutama di sekitar pinggang tidak hanya duduk di sana dengan tenang. Ia bekerja melawan Anda. Ia mengubah testosteron Anda yang berharga menjadi estrogen yang secara langsung dapat berkontribusi pada pertumbuhan jaringan prostat. Dan seiring meningkatnya estrogen dan turunnya testosteron, prostat mulai membesar, menyebabkan lebih sering buang air kecil, aliran lemah, dan perasaan tekanan yang terus-menerus itu. Tapi tidak berhenti di situ. Lemak perut juga memproduksi bahan kimia yang memicu peradangan, membebani sistem kardiovaskular Anda, dan mempersulit tubuh Anda untuk mengatur gula darah dan aliran darah, yang keduanya sangat penting untuk vitalitas keseluruhan dan kesehatan seksual. Jadi sementara itu mungkin tampak seperti masalah kosmetik lingkar pinggang yang melebar, itu sebenarnya bisa menandakan ketidakseimbangan internal yang lebih dalam. Kabar baiknya adalah bahwa Anda tidak perlu menurunkan berat badan secara drastis untuk melihat hasilnya. Studi menunjukkan bahwa bahkan pengurangan berat badan 5% yang sederhana dapat memiliki dampak yang nyata pada gejala prostat dan jalannya tidak harus membebani. Bagi Pak Lukman itu dimulai dengan perubahan sederhana. Jalan kaki singkat di pagi hari, menukar minuman manis dengan air putih, dan menambahkan 1 porsi ekstra sayuran untuk makan malam setiap malam. Hanya dalam beberapa minggu dia menyadari dia tidak bangun sesering itu di malam hari dan merasa lebih berenergi di siang hari. Dia memberitahu saya, "Ini bukan hanya prostat saya. Rasanya seperti saya mendapatkan kembali sebagian dari diri saya." Kebenarannya adalah lingkar pinggang Anda menceritakan sebuah kisah, dan ketika Anda mengambil langkah
Untuk mengklaimnya kembali Anda melakukan jauh lebih banyak daripada sekadar mengecilkan ukuran celana. Anda memulihkan keseimbangan di tempat yang paling penting, tapi masih ada satu kebiasaan lagi yang perlu kita bicarakan. Ini bukan sesuatu yang Anda makan, minum, atau lakukan secara fisik. Ini adalah sesuatu yang Anda hidupi. Dan bagi banyak pria ini adalah kekuatan tersembunyi yang menggerakkan semua yang lain. Ini adalah penyabotase diam-diam kesehatan Anda. Dan sudah waktunya kita menyebut namanya. Mari kita bicarakan hal itu selanjutnya. Kebiasaan nomor 1, stres kronis yang tidak terkendali. Dari semua hal yang telah kita bicarakan, diet Anda, kebiasaan Anda, rutinitas harian Anda ini adalah yang paling sering diabaikan oleh pria. Namun ini mungkin merupakan kekuatan paling kuat yang memengaruhi kesehatan prostat Anda. Saya pernah memiliki pasien yang duduk di seberang saya berpakaian rapi, sopan, tenang di luar, tetapi membawa beban puluhan tahun di dalam. Salah satu pria, khususnya Pak Rahmat, memberitahu saya, "Dok, saya bukan tipe orang yang membicarakan stres. Saya jalani saja pasrah." Dan saya mengangguk karena saya tahu cerita itu dengan sangat baik. Pria, terutama mereka yang berusia di atas 60 tahun, dibesarkan untuk menjaga semuanya tetap terkendali, menjadi batu karang, menjadi tangguh. Tetapi apa yang sekarang kita pahami secara medis dan emosional adalah bahwa stres kronis tidak hanya hidup dalam pikiran Anda, ia hidup dalam tubuh Anda dan prostat Anda merasakannya. Ketika Anda berada di bawah tekanan konstan, tubuh Anda memproduksi kadar kortisol yang tinggi, hormon stres. Kortisol memicu peradangan, mengencangkan otot-otot dasar panggul, mengganggu produksi hormon, dan mengganggu tidur. Seiring waktu ia menurunkan testosteron Anda dan meningkatkan kepekaan Anda terhadap rasa sakit dan tekanan di daerah panggul. Ini menciptakan badai yang sempurna bagi masalah prostat untuk berkembang dan bertahan lama. Anda mungkin mendapati diri Anda mengencangkan perut tanpa menyadarinya atau berguling-guling di malam hari, tidak bisa rileks. Mungkin kesabaran Anda lebih pendek, energi Anda lebih rendah, motivasi Anda lebih tipis. Semua tanda bahwa stres diam-diam menggerogoti Anda dari dalam. Pak Rahmat akhirnya terbuka tentang tekanan yang dia rasakan karena mengkhawatirkan keluarganya, keuangannya, tujuannya sekarang setelah dia pensiun. Dan saat itulah kami mulai membangun kembali, bukan dengan obat-obatan, tetapi dengan niat. 10 menit sehari bernapas dalam-dalam, berjalan-jalan saat matahari terbit, menulis jurnal seminggu sekali, terhubung dengan teman-teman, dan mungkin yang paling penting, memberi dirinya izin untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dalam beberapa minggu gejalanya mulai mereda. Dia mulai tidur lebih nyenyak. Urgensi kemihnya berkurang dan dia memberitahu saya tidak menyadari seberapa banyak beban yang saya tahan sampai saya melepaskannya. Mengelola stres bukanlah kelemahan, itu adalah strategi. Itu adalah kepemimpinan atas kesehatan Anda sendiri, dan itu mungkin saja menjadi fondasi yang membuat setiap kebiasaan lain lebih mudah untuk diubah. Jadi sekarang kita telah mengungkap semua 10 kebiasaan, beberapa jelas, beberapa tersembunyi, yang secara diam-diam memicu pembesaran prostat dan ketidaknyamanan. Tetapi jangan biarkan ini membuat Anda kewalahan, karena di momen penutup video ini saya ingin membagikan sesuatu yang menyatukan semuanya. Sebuah ritual malam sederhana yang hanya memakan waktu 15 detik namun telah mengubah segalanya bagi begitu banyak pasien saya. Mari kita rangkum ini bersama-sama. Kesimpulan, Anda tidak rusak, Anda hanya kurang informasi. Selama bertahun-tahun saya telah duduk di seberang ratusan pria persis seperti Anda, frustrasi, kelelahan, dan diam-diam khawatir tentang apa yang terjadi pada tubuh mereka. Beberapa merasa malu, beberapa merasa marah, sebagian besar merasa sendirian. Dan setelah mendengar cerita mereka, saya dapat memberitahu Anda ini dengan kepastian mutlak. Anda tidak rusak. Anda tidak lemah. Anda hanya beroperasi tanpa gambaran yang lengkap. Dan sekarang setelah Anda memilikinya, segalanya bisa berubah. Kita telah menelusuri 10 kebiasaan paling umum yang perlahan meradang prostat. Mengurangi air minum, duduk terlalu lama, terlalu banyak kafein, makanan olahan, mengabaikan panggilan alam, paparan asap rokok, melewatkan pemeriksaan kelebihan daging merah, lemak perut, dan stres kronis. Masing-masing mungkin tampak kecil jika dilihat sendiri, tetapi ketika ditumpuk bersama hari demi hari, mereka diam-diam menciptakan lingkungan yang sempurna bagi prostat Anda untuk membengkak tidur Anda, menderita, dan rasa kendali Anda hilang. Tapi inilah bagian yang saya ingin Anda dengar lebih keras daripada apapun yang telah saya katakan. Anda memiliki kekuatan untuk memutar balik arah. Dan itu tidak membutuhkan perubahan radikal. Itu membutuhkan kesadaran.
Itu membutuhkan langkah-langkah kecil dan disengaja yang diambil secara konsisten. Itu membutuhkan mendengarkan tubuh Anda, alih-alih memaksanya. Dan itu membutuhkan memperlakukan diri sendiri dengan perawatan dan urgensi yang sama yang akan Anda tawarkan kepada seseorang yang Anda cintai. Anda lihat kebanyakan pria menunggu sampai mereka menabrak tembok sampai mereka bangun 5 kali semalam. Sampai keintiman mulai memudar, sampai obat-obatan mulai menumpuk. Tapi bagaimana jika Anda tidak menunggu? Bagaimana jika mulai malam ini Anda memberi tubuh Anda alat yang diam-diam dimintanya? Salah satu alat paling efektif yang pernah saya berikan kepada pasien saya adalah apa yang saya sebut ritual. Sebelum tidur, 15 detik. Ini sederhana, aman, dan didukung oleh prinsip-prinsip yang sama yang telah kita bicarakan hari ini. Mengurangi tekanan, menenangkan sistem saraf, dan mendukung kandung kemih dan prostat saat Anda tidur. Pria yang melakukan ini setiap malam telah memberitahu saya bahwa mereka bangun lebih sedikit tidur, lebih nyenyak, dan akhirnya merasa terkendali lagi. Dan bagian terbaiknya, siapapun bisa melakukannya mulai malam ini. Jadi inilah yang saya dorong untuk Anda lakukan. Kembali ke kebiasaan yang kita bahas. Pilih satu yang terasa bisa dilakukan dan mulailah dari sana. Jangan mengejar kesempurnaan, kejarlah kemajuan. Anda tidak terlalu tua dan belum terlambat. Prostat Anda mendengarkan, dan sekarang Anda memiliki suara yang tahu harus berkata apa. Anda sudah sampai sejauh ini. Itu memberitahu saya bahwa Anda siap. Mari kita bergerak maju bersama. Jika video ini membantu Anda bahkan dengan cara yang kecil, tolong luangkan waktu sejenak untuk menyukainya atau berikan like. Itu memberitahu saya bahwa konten ini membuat perbedaan. Bagikan dengan teman saudara laki-laki atau seseorang yang Anda pedulikan yang mungkin diam-diam berjuang. Dan saya ingin mendengar dari Anda. Tulis komentar di bawah dan beritahu saya kebiasaan mana yang paling mengena bagi Anda. Suara Anda penting. Jika Anda ingin mendukung saluran hidup bahagia di masa tua dan membantu kami menjangkau lebih banyak pria di atas 60 tahun, dengan saran kesehatan yang mengubah hidup, pertimbangkan untuk memberikan dukungan. Setiap sedikit bantuan membantu kami membuat lebih banyak konten khusus untuk Anda. Terima kasih telah berada di sini.